wabarakatuh. Halo, saya Antik. Program kali ini adalah Lihat Sekitar Kita. Apa sih yang ada di sekitar kita? Nah, dari mulai keluarga, tetangga, sahabat, teman, atau yang tidak kita kenal dengan beragam profesi, pekerjaan, atau kegiatan apapun. Yuk, alangkah baiknya kita mulai cari tahu dan saling mengenal. Gak ada ruginya, bahkan akan saling menguntungkan dalam arti bertambah teman, saling membantu dalam kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Karena saya tinggal di daerah Jakarta Timur, tepatnya daerah Halim. Nah, kita cari tahu mengenai warga Halim. Gitu. Gak hanya Halim ya, Jakarta Timur, nanti kita luas kemana-mana. Nah, ini salah satunya yang hadir tamu kita malam ini, Bapak Boyke Muhammad Komara. Halo Pak, selamat malam. Silakan Pak, dipakai mic-nya. Ini kita langsung aja ya. Coba berdiri Pak. Berdiri? Berdiri. Oke. Nah, oke. Mic-nya dideketin ya. Berdiri. Tebak-tebakan, profesinya apa? Coba. Ini kalau dilihat dari posturnya apa profesinya? Atlet kan ya. Nah, silakan duduk lagi Pak. Atlet. Tepatnya selain kalau kelihatannya atlet, selain yang kayak atlet gitu, tinggi, besar, gagah, tampan pula. Yeah. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang muji. Ada yang muji. Kayaknya kalau ketemu cewek pasti memuji deh. Jadi Pak Boyke Muhammad Komara. Oke, kegiatannya apa sih Pak? Kegiatan sehari-hari kalau di luar kantor saya sebagai personal trainer. Oke, yang utama dulu Pak. Oh, yang utama dulu. Oke, yang utama dulu. Kalau yang utama saya sebagai salah satu prajurit TNI. Wah, oke. Apa Pak? TNI ada 4 atau 4? 4 atau berapa? 3 ya? Di luar TNI Polri, oke. Nggak lulus pelajarannya. Jadi saya saat ini profesi saya sebagai anggota TNI AU. Oke, berdinas di Sekau. Oh, kepanjangan dari? Sekau sekolah. Yang dekat Pak mic-nya. Nah. Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara. Oh, jadi pengajar. Sementara ini sebagai pengajar, pengajar. Dosen. Oke. Kalau ngelihat dari selamat ulang tahun, wah ulang tahun nih kayaknya hari ini. Wey. Kita nyanyi dulu ulang tahun buat Bapak Boyke. Yeay. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, kemora dikit, yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Ayo ikutan nyanyi yuk. Ikutan nyanyi semua, yuk. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Jadi presiden, Amin. mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, Ulang tahun ya Pak. selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Dirgahayu untuk Pak Boy.
Boleh dikasih tahu nggak nih Pak ulang tahun yang keberapa? Enggak, soalnya kalau kelihatan dari wajah dan posturnya nih tebak-tebakan. Coba Ya. kira-kira menurut Mbak Berapa? Anak band dong, anak band, ya, anak band. band. Wih, coba. Angga, Yang lain berapa Pak Boy? Enggak, 33. enggak tiga-tiga. Enggak, tiga. Enggak, maksudnya 33. Yang berapa Pak? Alhamdulillah sudah masuk ke 49. Masya Wow. Allah. Enggak kelihatan ya. Nggak 49. kelihatan. Bener. Jadi seorang pria dikatakan dewasa setelah 40 tahun. Weh. Maca Ci. Oke, tepatnya adalah Bapak Kolonel ADM Boyke MKSE ME. Aduh, panjang banget nih yang ngikutin nama Bapak nih. Bisa dijelasin nggak Pak? Kalau kolonel itu dari berarti Bapak kalau dengan umur 49 mencapai kolonel tuh awalnya masuknya melalui Akabri. Ya. Dari saya Akabri. Dari Akabri lulusan tahun 1997. Oke, berarti karirnya bagus ya Pak ya. Di umur segitu udah jadi kolonel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tercapai juga akhirnya. Begitu senangnya orang tuanya. Oh, amin. Kita doain ya. Terus ADM-nya tuh apa Pak? ADM itu korps ya. Kepanjangannya administrasi. Oke. Jadi di administrasi itu di TNI AU ada 3 cabang lagi. Ya, ADM administrasi personalia, personil, kedua ADM administrasi keuangan, yang ketiga administrasi kesatriaan. Kesatriaan. Oh, kesatriaan. Jadi kalau Sekretariatan. kesekretariatan. Oke. Kalau Bapak yang mana berarti, Pak? Yang pertama. Yang sebagai pertama. ADM personal. Oke. Terus kalau MK-nya apa, Pak? MK ini nama kepanjangan nama saya. Oh, iya salah. Tadi udah tadi. Muhammad kok. Ya. Kalau SE-nya Sarjana Sarjana Ekonomi. MM-nya Magister Manajemen. Manajemen. Oh, bukan main ya. Pantesan ada ADM-nya harus ME ya. Harus MM ya. Enggak harus. Enggak juga ya. Salah. Kurang belajar. Ini kalau dilihat ininya ganteng banget nih, bawa-bawa helm. Helm pesawat, Pak. Itu apa tuh? Yang biru sebenarnya. Ini foto waktu saya berdinas di Libanon. Oh. Berarti apa tadi? UN. Ya, pasukan PBB atau UN. Oke, berarti apa namanya Garuda, pasukan Garuda ya? Ya. Oh, Garuda berapa gitu? Ini saya berangkat tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Oh, Setahun. 2019. Berarti waktu kita di Halim Minggu Raya? Ya, dulu masih Minggu Raya, nggak lama kemudian Berangkat. saya berangkat. Oh. Oh ya, oke. Ganteng banget ya. Sayang kita kenalnya telat. Weh. Nggak dilirik juga kali. Oke, Bapak selain itu kan nggak semua berangkat ya kalau gitu ya? Tidak semua berangkat, tapi semua punya kesempatan. Oke, itu ada kriteria juga atau gimana Pak? Ada Ya, seleksi, semuanya ha? ada seleksi. Jadi semua Oke. dikasih kesempatan, tapi ada seleksi. Seleksinya kesehatan lahir batin. Wih, pakai Ya. lahir batin ya? Iya dong, lahir batin sampai sana nanti miring-miring kan. Oh bisa gitu, juga. Nah, oke. Kesehatan lahir batin, bahasa Inggrisnya harus bagus, Oh. pengetahuan umumnya harus bagus, wawasannya Hmm. tentang daerah misi juga harus tahu juga. Oke. Waktu itu di Libanon gimana Pak? Di Libanon ya luar biasa ya, itu pertama kali pengalaman saya berdinas di luar Indonesia. Terus partner kerja saya, partner kantor saya bekerja itu bukan orang Indonesia semua. Maksudnya dengan orang asing. Di sana juga saya berdinas sebagai staff
senior staff officer CIMIC. Itu kalau CIMIC itu kepanjang dari Civil Military Coordination. Oh, Jadi oke. sebagai penjembatan koordinasi antara sivil dan militer untuk teritorial di wilayah di Lebanon Selatan. Lebanon Selatan. Itu perangnya benar-benar perang Pak saat itu? Enggak, di sana itu bukan perang ya. Oh, bukan Bukan perang. perang di sana itu. Jadi lebih ke Wilayah konflik bukan? ya wilayah konflik, Wilayah tapi konflik? bukan perang di sana, bukan Oke. perang. Hanya apa namanya? Di sana sebenarnya bukan perang, tapi perebutan hanya perebutan wilayah aja. Perebutan wilayah. Oke, jadi antara Karena itu di situ yang diperebutkan sebenarnya sumber air. oh gitu, karena di gurun ya. Iya. Oke. Jadi berdinas di sana selama 1 tahun 2 bulan kalau nggak 1 salah. tahun 2 bulan. Oke. Terus kesan-kesannya di sana Pak? Ya, kesan-kesannya luar biasa. Kesan yang pertama, awalnya ya kita orang Indonesia karena apa namanya budayanya apa Jauh ya? berbeda ya. Ya jauh berbeda. Orang Indonesia biasanya kan ngalah, diem gitu ya. Di sana saya bawa begitu, ternyata apa namanya? Jadi Harus lebih tegas Bukan, gitu atau apa? bukan, jadi kayak orang Indonesia tuh kayak orang kurang pede gitu. Oh, gitu. Bawaannya jadi kayak kurang pede. Tapi setelah saya mempelajari, bergaul, heeh. akhirnya ternyata nggak jauh beda kemampuan orang Indonesia sama orang luar negeri itu sama aja. Justru kita malah lebih dari mereka gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Karena mungkin bawaan kita gitu ya, nggak pede, wah orang luar negeri keren, hebat, apa segala macam. Kita terbawa dengan itu, akhirnya kita agak minder gitu kan. Oh. Ternyata ke sana kita pede aja, nggak masalah. Oke. Yang penting, yang utama itu kalau kita bergabung atau ke wilayah atau pergi kemana suatu tempat, yang harus kita kuasai itu bahasa. Bahasa, kita tahu paham apa yang dengan komunikasinya, kita bisa menguasai. Jadi nggak miskom gitu ya. Iya, Ntar pakai bahasa betul. tubuh lagi. Jadi itu di sana itu akhirnya kadang-kadang karena beda-beda negara, beda aksen, ya kan. Kadang-kadang kita pakai bahasanya ini yang kita sering sebut itu benar itu miskomunikasi. Misunderstand, sorry. Misunderstanding. Misunderstand. Okay. Misunderstand. Okay. Miss tapi understand. Oh ya. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Miss tapi understand. Iya. Iya. Oke. Ya, salah satunya dengan bahasa tubuh itu. Iya. Oke, jadi enggak, soalnya kalau kita lihat, saya juga pernah lihat ya di YouTube ya, itu ada istilahnya pasukan dari Amerika contohnya latihan bersama dengan Indonesia gitu. Kalau ngeliat tuh kita emang lebih tough gitu. Waktu itu ngeliat mereka di hutan gitu, kita makan ular, makan apa cek aja, tapi dia nggak bisa gitu. Terus misalnya duel gitu atau apa pakai senjata atau nembak atau apa, kita menang gitu loh. Betul ya Pak ya? Betul. Hebat ya tentara Indonesia, kasih plus dong. Woi, bapak saya juga tentara, Bo, jadi harus. Iya, sama-sama anak kolong. Oke. Apa ya? Apa lagi ya? Band dulu dong. Kasih hadiah buat ulang tahun. Oke.
Namanya apa, Mas? Ini, Nama bandnya apa? ini ya OP Project. Oke, OP Project Ya. band ya. Oke. Kita baru buat tadi. Kita sengaja bikin band hari ini untuk bubar. Untuk menyambut Pak Boy Iya, ulang benar. tahun yang Iyalah. ke-49. Oke. Pak, tadi kita terusin ngobrolnya ya. Tadi di luar tadi Bapak sempat bilang bahwa di luar kedinasan Bapak punya kegiatan lain. Apa tuh, Pak? Kegiatan di luar dinas saya juga sebagai personal trainer. Oke. Saya punya klub Ya. namanya WOB Club. WOB Club. Oke. WOB Club tuh apa, Pak? WOB itu kepanjangan dari We Offer Best Exercise. Woi, oke. Are you offer me to be slim? Can you? Of course, if you want. Oh gitu ya. Enggak kayaknya kayaknya ngelihat kegiatannya capek gitu. Oh itu untuk umum atau gimana Pak? Ada spesifikasi yang nanti dilahirkan gitu. Maksudnya hasil dari WOB itu. Gitu. Jadi WOB Club ini awalnya saya mulai itu dari iseng aja di tahun 2018-19 karena saya hobi olahraga. Terus kemudian saya berdinas di Halim, terus di sekitaran Halim banyak anak-anak remaja-remaja yang pengen masuk TNI, Polri atau kedinasan lainnya gitu. Oh, oke. Nah pada saat itu mereka latihannya sendiri-sendiri, mandiri. Nah, kebetulan saya iseng-iseng menjadi mentor lah, bantu mereka coaching pelan-pelan gitu kan. Dari tahun 2018-19 itu saya dari iseng itu ternyata yang ikut latihan sama saya itu sampai 50 orang anak. Oke, menarik perhatian mereka dan salah satu persyaratan supaya lulus kali ya Pak ya. Jadi Iya, harus ada itu. betul. Oke. Nah dari iseng-iseng saya itu ternyata ada beberapa anak yang berhasil Oke. masuk Waktu TNI itu apa? AU, TNI AU. polisi, Bintara Polisi, Bintara AU, Tamtama AU, sampai dengan Akabri, Oh. TNI AU, Oke. TNI Angkatan Darat, polisi juga ada. Oh, jadi nggak hanya tujuannya nggak hanya untuk ke Akabri, enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Enggak, jadi semua. Oke, jadi Jadi, itu di mana tuh Pak? Untuk pelatihannya sementara ini karena saya belum punya tempat khusus, saya hanya memanfaatkan fasilitas kantor yang ada. Oke. Base-nya di Sekau di kantor saya, kemudian di Koopsut 1 untuk latihan fisiknya yang sering dikenal itu Samapta B. Kemudian untuk latihan renangnya kita bawa ke Mabes TNI, kolam renang Malahayati di Mabes TNI. Kemudian untuk gymnya saya bawa di Lubang Buaya, di Friendly Gym. Apa sih Pak? Maksudnya gini, kalau pengen daftar ke apa tadi Bintara, Tamtama, Bintara, Perwira, oke. Spapeka. Intinya kalau mau masuk ke salah satu angkatan, jadi tentara lah atau jadi polisi gitu ya, itu kegiatannya apa Pak yang dilatih? Maksudnya lari atau apa sih gitu? Maksudnya kalau mau ikut jadi tentara tuh yang diteskan ya? Ya, yang dites yang maksudnya. diteskan itu tes jasnya ya. Untuk tes jasnya, tes fisiknya itu ada sebutannya Samapta A, Samapta B, dan Samapta C. Samapta A itu lari. Lari itu 12 menit untuk laki-laki, targetnya di minimal di 2400 sampai 2600 itu minimal. Itu meter. Oh, oke. Kemudian untuk itu lari sprint atau enggak, lari cepat aja, lari cepat. Oke. Bukan sprint tapi ya, tapi ada time-nya, ada waktunya. Ada. Waktunya 12 menit. Oh, 12 menit. Oh ya tadi. Oke. Terus itu yang laki tadi udah ya, 12 menit
targetnya 2.400 sampai 2.600, yang untuk wanitanya 2.100 sampai 2.200 itu minimal, yang minimal ya. Kemudian setelah lari itu ada sum up TB-nya terdiri dari pull up 1 menit, kemudian sit up 1 menit, push up 1 menit, kemudian ada saturan lari angka 8 sebanyak 3 kali jarak 10 meter. Dan sum up TC itu adalah renang. Oh renang, oke. Itu kalau 1 menit tuh berapa kali tuh Pak? Aduh bisa nggak tuh ya? Kalau apa dulu nih? Kalau pull up nilai 100-nya untuk laki-laki di 18 kali. Oh 18 kali. Oke, kalau Kelihatannya gampang ya 1 menit sebentar gitu, tapi sebentar. berat ya? Mau coba? Enggak. Enggak, satu menit itu sebentar gitu Sebentar ya? loh, jadi waktu itu Apa tinggi-tinggian atau apa gitu enggak ya? enggak. Enggak. Oh, oke. Jumlah Jumlah yang aja. dilakukan berapa banyak sesuai target. Ngos-ngosan enggak gitu ya, bisa kelihatan kan? Oh gitu. Jadi 1 menit aja ya, tapi 1 menit aja. udah kelihatan bahwa fisiknya nih anak tuh seperti apa gitu udah kelihatan ya. Betul. Oke. Kalau renang ada nyelam juga? Enggak. Kalau renang untuk laki-laki jarak 50 meter. Gaya bebas, gaya katak atau gaya milih campuran. apa satu-satu? Boleh yang mana aja. Oke. Yang penting bisa sampai 50 meter 50 itu. meter. Nanti ada nilainya tersendiri. Gaya bebas berapa, gaya katak berapa, gaya yang lainnya berapa gitu. Gitu. Yang Saya untuk kalau yang berenang perempuan bisa 25 meter. Kecil. Saya ngambang soalnya. Oh begitu. Jadi itu terbuka untuk umum ya, nggak hanya keluarga dari angkatan bersenjata aja atau Oh enggak, saya kebetulan ya itu harus terbuka untuk umum. Jadi yang sekarang yang anak-anak yang ikut latihan saya itu paling jauh tuh dari Tangerang. Woi jauh dong ya. Ya Tangerang, terus Cibubur sama Bekasi. Oke. Yang paling Itu jauh. dari mulut ke mulut aja ya biasanya atau Bapak buka? Sementara ya dari mulut ke mulut, kemudian saya cuma ada satu media sosial, Instagram. Oh, itu. Instagramnya apa disebutin dong Pak? WB Club. WB Club. WB ada underscore-nya atau ada? WB underscore Club. Oke, WB underscore Club. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya putra-putri yang mau masuk TNI atau Polri, nah salah satu tesnya adalah jasmani fisik ya. Tuh. Nah itu bisa menghubungi atau bisa DM di WB underscore Club. Oke. Kemudian yang sudah berhasil berapa orang Pak? Kalau berapa orang, saya nggak ngitung. Nggak ngitung ya, oke. Biasanya kalau sekolah kan berhasil yang berhasil masuk apa? Yang meluluskan dan keterima ini ada fotonya gitu. Bapak belum ada ya? Belum saya inventarisir. Oke. Berarti besok mesti dikumpulin Pak. Ya betul. Karena saya masih baru. Sementara ini saya kan mengerjakan WB Club ini masih sendiri. Bapak perlu admin, saya mau. Itu saya butuh admin. Saya butuh partner. Nah. Tapi partner mesti saya training dulu 4 bulan. Boleh kalau mau, saya terbuka loh. Oh gitu ya. Buka pendaftaran untuk partner, tapi saya butuh training 4 bulan. Oke. Spesifik ada yang dicari seperti apa? Yang mengerti olahraga. Yang penting suka olahraga, hobi olahraga dan mau. Oke. Mau dan suka olahraga. Oke ya. Jadi yang mau bekerja di WB Club ya terbuka lowongan nih sebagai tenaga admin dan trainer. Waduh. Oke, semoga tambah berkembang ya WB Clubnya ya Pak ya. Oke. Biasanya kalau di gym itu kan juga ada kita perlu baju gitu. Ada spesifik harus pakai baju apa atau di sana disediakan? Oh ya, kalau di WB Club ini kita juga setiap pendaftaran baru itu nanti mereka dapat kaos klub ya untuk latihan. Terus juga saya juga ada jual baju olahraga juga. Baju olahraga yang ya
untuk semua olahraga lah. Oh, untuk semua olahraga, nggak cuma untuk di training gitu atau enggak Enggak. ya? Oke. Itu masuknya bayar berapa, Pak? Untuk pendaftaran yang ke depan ini, Mm-mm. itu pendaftarannya 750.000 Oke. untuk 1 bulan. Mm-mm. Itu latihannya seminggu 3 kali, Mm-mm. Rabu sore, Sabtu Minggu pagi. Oke. Jadi sebulan itu dapat 12 kali latihan, selama latihannya 2 jam. Oke. Itu biasanya tuh mendekati penerimaan siswa. Saya sukanya itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum latihan, karena latihan Oke. fisik ini tidak Nggak instan ya? betul, tidak instan. Minimal ada 4 atau 3 fase yang harus dilewatin. Pertama harus mau dulu, Oke, niat. mau Ya, ya. Setelah mau itu lakukan. Nah, setelah lakukan baru menyukai. Gitu. Oke. Nah, menyukai baru jadi habit. Jadi Nah. yang dicari habitnya itu ya. Nah, kalau udah habit dia bisa jalan sendiri. Dia udah suka, dia udah adiktif gitu. Jadi latihan fisik itu nggak gampang karena ada tahapan-tahapan, dan minimal itu dalam melewati 4 tahapan itu waktunya 4 sampai 6 bulan. Oke. Dari 0 ya, dari 0 4 sampai 6 bulan. Selain itu baru setelah itu akan ke teknik-teknik yang untuk meningkatkan kemampuan atau membentuk tubuh. Kebetulan saya juga tidak hanya untuk menyiapkan anak-anak ini untuk masuk TNI Polri atau kedinasan. Ada juga kalau mau private silakan. Oke, personal trainer tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau saya harusnya apa dulu nih Pak? Mau dulu. Oh, mau dulu ya. Iya, benar. Saya males soalnya. Mau dulu, ayo lakukan. Oh gitu. Oke. Apa sih yang pertama harus dilakukan? Misalnya saya mau gitu. Ya. Dari postur tubuh saya yang besar begini apa? Jalan atau apa? Oh, ya, ininya. Exercise-nya. Exercise-nya. Bertahap ya, bertahap. Semua dilakukan bertahap. Yang dilakukan ya pertama itu dulu. Mau, terus lakukan jalan dulu. Jalan Oke, ya. Jalan dulu, yang ringan-ringan dulu aja. Yang ringan dulu, target misalnya jalan 1 kilo dulu gitu. Berapa menit. Kayaknya manula banget jalan cuma 1 kilo. Misal itu kan misal. Iya. Misal. Ini bertahap. Kilo, Iya. 5 kilo. Karena mau cuma sekali doang juga percuma ya Pak ya. Percuma nggak dapat apa-apa. Ini saya ada contoh ya, sorry. Mungkin kalau ini di kamera nggak bisa lihat ya. Ya, nanti bisa kita kirim di WA aja Pak, nanti bisa ditayangkan. Ini ada pria umur 71 tahun. Oh, udah sepuh ya. Udah sepuh. Mulainya dari umur 60 tahun dia. Mulai exercise Exercise-nya di rutin umur ya. 60 tahun. Oke. Jadi tidak ada alasan kalau menurut saya kalau orang nggak mau olahraga itu tidak ada kata terlambat. Ini 60 tahun, laki-laki, opa-opa. Iya. Dan umur 70 tahun. Iya. Lihat badannya. Keren nggak? Idaman banget tuh. Jadi nggak ada alasan untuk malas berolahraga. Iya. Karena hidup itu yang dibutuhkan adalah sehat dan kuat. Oke, benar. Sehat dan kuat itu modal utama. Kalau kita nggak sehat, nggak kuat, gimana kita mau cari rezeki? Iya, betul. Saya nggak, jadi udah, dan saya nggak mau tua saya di kursi roda, pakai tongkat, dibantuin nyebrang orang, saya nggak mau. Oke, dengerin tuh. Kamu penyanyi, pulang malam terus, harus olahraga. Tapi berarti makannya juga harus diatur ya Pak ya. Nanti di situ juga ada. Ya, ada pengaturan makan seperti apa. Tapi kalau olahraga, bentuk tubuh, ya makanan, saya itu belajarnya tahu nggak dari mana? Simple. Saya belajarnya itu dari orang kuli bangunan.
Kenapa Pak kuli bangunan? Bayangin kuli bangunan, coba lihat di warteg makannya kayak apa. Ah iya ya Nggak betul. peduli dia apa aja dimakan. Yang penting apa? Gali, Iya. ngangkat-ngangkat, bergerak. Karena memang tubuh manusia ini diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diem. Kalau diem, akhirnya kaku. Kok ngeliatnya ke saya sih? Nggak, lihat ini loh keyboard. Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh manusia itu untuk bergerak, bukan untuk diem. Oke. Bergerak biar seimbang, Bergerak biar seimbang. biar sehat, biar Biar kuat. sehat. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk coach kita, Mr. Boyke. Lagu dulu dong Mas. siap. Ya. You say you want Everybody's changing. Oke. Dari yang nggak suka olahraga jadi suka olahraga. Oke. Salah satunya perubahannya. Harus. Oke. Kalau ngeliat dari posturnya kayaknya Bapak harusnya yang apa ya? Kalau yang suka angkat-angkat besi itu namanya apa? Oh, binaragawan. Binaragawan. Ininya juga gede dong bisepnya. Bajunya tadi harusnya pakai yang ini.
Ntar banyak yang lirik. Oh iya, jangan. Bapak selain suka olahraga di gym, ada kegiatan lain yang Bapak sukai, olahraga lain? Kalau olahraga saya hampir semua suka olahraga. Oh begitu. Karena dari kecil memang saya suka olahraga. Apa waktu masuk Akabrinya itu dari SMA atau dari Dari sekolah SMA. guru olahraga? SMA. Dari SMA. Oke, berarti basicnya bukan dari sekolah guru olahraga ya? Bukan. Enggak, oke. Terus ini Pak gimana? Yang fokusnya yang ada menghasilkan atau apa ya? Menghasilkan prestasi salah satu olahraga yang Bapak bina ada? Oh, kebetulan, nggak kebetulan ya kebetulan lah. Paling Saat kebetulan. ini saya, Saya ketemu sama Yudi ini sudah lama. Ada mana dia orangnya? Nggak ada. oke, nanti kita sorot. Ya. Udah lama ketemu mulai zaman SMA. Kebetulan kita suka main olahraga, sama-sama suka main sepak bola. Oh, oke, sepak bola ya. Nah, singkat cerita, udah lama kita nggak ketemu dan saya kembali ke Jakarta dinas dan kita ketemu lagi dan di tahun 2016, 18 saya lupa. Nah, Mas Yudi ini ada klub yang klub sepak bola yang dibina sama dia namanya Blitz waktu itu. Oh, Blitz. Oke, Blitz. pernah dengar. Pernah dengar ya? Nah, kemudian setelah COVID kan semua olahraga berhenti tuh Ya. karena sarana olahraga tempat umum kan tutup. Nah, setelah mulai lagi kita ganti namanya menjadi Nirwikara FC. Oh, apa arti Nirwikara, Pak? Nah, Nirwikara tuh itu bahasa Sanskerta. Oke, Bahasa Sanskerta. Saya lupa artinya. ya, oke. Terus Nah, yuk, Nah, Sanskerta apa? Nirwikara. Artinya? artinya apa? Nah, itu dia hati yang teguh. Oke. Memang mesti keteguhan hati itu penting ya. Oke. Penting dong, harus pede. Harus pede. Jadi Harus pede ngejar-ngejar bola. Ngejar cewek juga. Ngejar juga. Harus pede. Oke. Jadi klub bola Nirwikara ini berdiri tahun 2019 ya, Yud ya. Enggak ada setelah Covid 2021. Oke, 2021. Oke. Kan kalau bola itu berapa orang sih satu ini? Satu tim 11 orang. 11 Ya, orang. tujuan Oke. awalnya setelah kita ganti nama jadi Nirwikara. Jadi tujuan saya untuk sama Mas Yudi ini untuk buat klub sepak bola adalah yang tadi tuh everybody changing. Saya mengajak orang-orang yang ada di sekitar saya harus positif. Oke. Harus punya kegiatan yang positif dan harus berprestasi. Betul. Nah, jadi saya mewadahi mereka dengan fasilitas sepak bola yang ada di kantor. Ya, kemudian kita ajak orang-orang yang mau berprestasi untuk gabung sama kita. Dan kita sifatnya sukarela. Oh, begitu. Oke. Sukarela. Jadi sifatnya itu bukan Nggak komersil. tidak komersil. Oke, Tidak tidak komersil. komersil. Oke. Jadi awalnya untuk mengajak teman-teman sekitar kita untuk mempunyai kegiatan yang positif. Betul. Oke. Dan kebetulan karena suka bola, jadinya ngajaknya untuk bermain bola. Yap. Oke. Dengan jadi oke. Pada waktu itu berapa orang Pak yang udah terkumpul awalnya? Oh, berapa Yud ya? 25 orang. Sekarang udah berapa Yud? Woi, 50. sekarang udah 50 orang. Dan setelah berapa lama Yud ya kita ikut turnamen pertama itu
di tahun ya 2022 ya. Ya, Kopernikus Cup kita dapat runner up ya. Kemudian turnamen yang keduanya di Kopsut 1 lagi di lapangan Galaksi ya. Kita dapat runner up juga, alhamdulillah. Oh, kasih tepuk tangan dong. Jadi di Nirwikara itu Bapak sebagai apa? Sebagai pembina. Sebagai pembina, oke. Karena sifatnya sukarela, investornya siapa tuh Pak? Penyandang dananya? Bohirnya mau keluar. Bohirnya dari kita aja. Oke. Kita aja, kita saling bantu. Saling bantu. Butuhnya apa, kurangnya apa dari kita untuk kita. Latihannya di mana Pak? Latihannya di lapangan Kopsutnas. Oke, di Halim. seminggu rutin, ada kegiatan rutin? Ya, di Sabtu sore kita Sabtu latihannya. sore, oke. Berarti ini terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Usianya? Saya baru tahu Bebas. kalau bola itu ada usia-usia. Usianya bebas, tapi kita lebih cenderung ke anak muda ya. Anak muda Ke berarti. anak muda untuk bisa mereka berprestasi. Dari prestasi itu mereka akan kita harapkan mendapat yang lebih. Contohnya dia punya anak-anak SMA punya prestasi kemampuan bisa berprestasi sepak bola, dia bisa daftar ke TNI Polri dengan saya bisa di klubnya sudah membawa juara di tingkat nasional apa gitu. Ya karena memang untuk masuk ke suatu instansi pemerintah atau swasta, kalau kita ada skill khusus itu memang lebih diperhatiin ya. Ya ada nilai tambah. Ada nilai tambah, oke. Ini anak band juga bisa, dari band juga bisa, ya dari Pak? musik bisa, beneran bisa. Ya, Ya, saya tapi maunya jadi pelatih Pak Boy. pelatih apa? Pelatih bola. Oh. Coak. Coak. Oh iya. Tulisannya coak. Bukan krococh ya. Kamu- Krococh kecoa ya. Kamu bukannya hoax? Oke, jadi prestasinya sebagai runner up 2 kali itu ya. Dalam Ya, waktu betul. dekat ada yang mau di turnamen yang mau diikutin? Sementara belum ada. Oke. Sementara belum ada. Kita masih menyiapkan pemain-pemainnya aja dulu. Latihan-latihan rutin aja. Oke. Kita harus announce dulu dong. Apa nih Pemain announce-nya? drumnya, bintang Oh, kita punya bintang tamu di sini. Coba berdiri ya. tamu. Oke. Ini kita sengaja loh kita datangin dari Netherlands loh ini. Jadi matanya sebenarnya biru ya? Iya biru, ya makanya dia nggak betul, maunya pakai makanya. kacamata. Oke. And you speak apa? Eh? Speak apa? Germany. Oke. Wow. Yuk Germany ya. Gerobak udah pindahin Mas depan. Oke, jadi ini adalah Pak Yudi, namanya Yudi ya? Bukan. Oke, Yudi Yapta. Jadi bersama dengan Pak Boyke untuk dalam klub bola Nirwikara. Oke. Juga bisa main band, bisa main drum. Coba main drum, saya pengen lihat. Denger dong, denger. Nunggu lagunya. Solo ya. dulu Solo lah, dulu. solo dulu lah. Oke. Minimal 2 hari lah. Purwokerto deh sekarang. Oke, silakan OP Project Band. Yeay. Berbahasa di dada, setelah kata
sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, pun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Asmara, asmara, panah 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 asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi rasanya aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi rasanya kau ingin rasanya kau jadi milikku. Yeay, panah asmara. Beri tepuk tangan untuk drummer kita. Us. Keren drummernya. Ini Pak drummernya ada nggak ya di fotonya nih di sini nih? Nggak Itu ada. malah dia yang moto. Oh dia yang moto katanya. ya. Dia yang Oke. moto. Bolanya nggak dipajang ya? Kan gua suka Bolanya nggak foto dipajang bolanya. katanya. Kelakuan. Oh berarti ini klub Wobe Wobe Club Club. ya. Oke, Iya. yang di atas juga Wobe Club ya. Iya betul. Oke. Ini anak-anak yang sedang saya saya siapkan untuk daftar tahun ini ada 24 orang anak. Oke. Itu semuanya untuk masuk ke dinasan atau Rata-rata mau masuk Akabri ya. Akabri? Oke. Rata-rata. Ini yang perempuan juga? Iya. itu Akabri itu ada perempuannya nggak sih? Ada Oh, Taruni. ada. Oh, Taruni. Ya kalau Akabri kan ini ya sekolahnya ya. Sekolahnya. Kalau sebutan untuk ininya Taruna yang laki-laki, Taruni untuk yang perempuan. Oke. Berarti ini yang perempuan-perempuan nih untuk daftar Taruni ya? Iya. Oke. Ini rata-rata umur berapa ya? Masih pada Rata-rata muda-muda ini ya? sekarang kelas 3 SMA rata-rata Oh, sekarang. kelas 3 SMA. Nah, itu tadi yang dibilang paling jauh di Tangerang ada di situ. Iya, ada. Ada ya. Oh, oke. Mana ya? Kelihatan. Nggak ada di sini. 1, 2, 3. Ini. Yang mana? Ini yang di Tangerang nih. Oke, Jauh. oke, kamu si ganteng Tangerang mudah-mudahan keterima ya. Amin. Kalau Akabri itu yang kelihatan tuh laki-lakinya, yang perempuan itu nggak kelihatan. Maksudnya gini, wah cowoknya Akabri nih. Gitu. Kalau perempuan nggak begitu ke expose gitu. Kalau perempuan tuh Taruninya ya. Karena jumlahnya sedikit memang. Setiap Oh, gitu. setiap tahun Mm-mm. itu hanya 10 orang setiap angkatan. Oh gitu. Yep. Iya. Tapi Dan tahun latihannya ini, sama. Hah? Latihannya sama. Sama. Oh gitu. Sama kok. Terjun kalau angkatan udara ya terjun juga, nembak Oke. juga. Sama. Itu saya apa namanya? Ngangkat beban itu bebannya tuh batu ya. Enggak batu. Lari-lari gitu. Oh, oke. Kalau tadi ngelihat Pak Boyke tuh
menikmati banget gitu dengan lagu-lagu dan ikut-ikut nyanyi walaupun nggak pakai mic gitu. Senang dengan musik. Seneng banget. Senang banget Iya, ya. Oke. Karena orang tua saya, bapak saya dulu pemain gitar. Oh gitu. Kemudian turunnya ke adik saya yang paling kecil. Oh. Dia guru atau ya guru piano, Oh. vokal juga. Oh, dan gitu. suaminya ini gitaris juga. Oh. Sering sama Java Jive. Wow. Lagi Java Jive. Iya. Apa larutan dingin cap kaki 3. Gila loh, lagu bagus-bagus. Oh begitu. Jadi udah ada turunan apa ya istilahnya ya, senang musik gitu ya. Yep. Daerah seninya, betul betul. Semakin tua antara otak sama mulut suka nggak komit. Kalau nggak salah Bapak juga penggagas dulu, kita ada pernah main di Koops ya, sebagai penggagas dan sebagai pembina band di Halim juga. Ya. Oke. Waktu itu nyanyi juga, kenapa sekarang nggak mau nyanyi ya Pak ya? Tahun berapa ya itu Pak ya? Itu tahun sebelum Covid ya, tahun 2018 sampai 19 kalau nggak salah. Oh oke. Sebenarnya kami mau mengucapkan terima kasih juga karena waktu itu kami dikasih kesempatan untuk bisa perform di acara Koops. Pengennya sih bisa perform lagi Pak, gimana caranya Pak? Insya Allah nanti kita cari jalan. Oke. Nyanyi dong ya, gimana nyanyi dong Pak? Nyanyi satu lagu lah. Lagu apa aja? Raja dong. Biasanya kalau Yakin. kalau tiba-tiba ya itu langsung, tapi kalau ditunjuk itu mau nyanyi apa kita bingung. Lagu apa biasanya Pak Boy sebagai teman dekatnya? Nggak tahu. Dia jarang nyanyi. Oke. Lagu Dewa? Kangen itu waktu saya masuk Akabri tuh. Nah, itu. boleh tuh. Jadi mengingat memori dulu. Ya. Sama pacar yang waktu SMA ya tapi ya. Berarti bener ya. Kalau udah berdiri udah banyak yang ngelirik, apalagi masuk Akabri, waduh idaman banget. Oke, satu lagu. Terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Kau katakan tak kuasa menahan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, Nyanyi semua yuk. Semua karena rindumu semakin membuatmu tak berdaya.
kepadaku saat ini. Ku ingin hangat pelukmu dan doa untuk kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat bersama dirimu. Semua karena rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan semua karena rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Karena rindumu semakin membuatku tak berdaya ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Pak Boyke. Oke. Dadakan ini. Gimana Pak? Dadakan. Enak yang dadakan Pak Boy. Itu. Tahu aja Iya. enaknya dadakan ya. 500-an. Pak, sebelum berakhir nih Pak, ada kata-kata atau saran untuk anak-anak muda sekarang supaya menjadi lebih baik. Oke, untuk anak-anak muda sekarang ini jangan sama jangan ke anak muda aja ya. Oke. Manusia itu harus positif. Ya. Manusia itu harus punya motivasi yang bagus. Jangan patah semangat karena manusia itu diciptakan untuk positif. Kalau manusia negatif itu tubuh itu bingung, nggak bisa memproses, tidak bisa memproses yang negatif. Manusia terus positif. Kemudian tidak ada kata terlambat. Terlambat hanya terlambat. Terlambat hanya terlambat sampai itu pasti. Nggak ada kata terlambat. Bagi saya itu tidak ada kata terlambat. Terlambat ya sudah terlambat, memang terlambat. Tapi pasti sampai juga. Asal mau, asal
punya goal. Jadi kita harus maju terus, punya kepercayaan yang tinggi. Jangan terpengaruh sama yang negatif, nggak penting, sama yang nggak penting jangan tinggalin. Ya, karena kembali lagi, yang tahu kita sendiri, yang tujuan hidup yang tahu kita sendiri, bukan orang lain. Jangan kita terpengaruh sama orang lain yang akhirnya orang lain nggak mungkin mikirin kita gitu. Yang tahu kita, tujuan kita sendiri. Jadi kita fokus sama kita sendiri. Jadi itu, jangan pantang menyerah, harus positif. Tepuk tangan untuk coach kita Kolonel ADM Boyke MKSEMM. Oke. Terima kasih sudah hadir ke acara ini. Semoga apa yang sama-sama dirgahayu buat Poboy. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan memotivasi teman-teman kita semua yang menonton acara ini. Dan tentunya nggak boleh patah semangat, maju terus pantang mundur. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya tentunya dengan tamu yang lain lagi yang menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhkan pilihan apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku. Kau jawaban yang aku cari. Kisah hari sayang, kali ini permintaanku padamu. Dan dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Cincin ini sayang, terukirkan